نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Kembali alhamdulillah kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Kita sampai halaman ke-13, baris yang dari bawah, baris ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makalah yang ke-27, baris ke-8 dari bawah, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wal maqalatu as-sabi'atu wal 'ashrun. Maqalah yang ke-27 An Abdillah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, addi, lakukanlah, ma, apa-apa, iftaradallahu, yang telah difardukan oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah, alaika, kepadamu. Lakukanlah segala sesuatu yang Allah wajibkan kepadamu. Bitamami, secara sempurna. Allah memfardukan kita apa? Ya banyak. Mewajibkan sholat 5 waktu, mewajibkan apa? Puasa Ramadan, mewajibkan berbuat baik sama manusia, sama orang tua, sama guru. Kita lakukan secara sempurna. Kalau kita melakukan secara sempurna, bitamami, takun, maka kamu akan menjadi a'badan nas, orang yang paling beribadah, manusia yang paling banyak ibadahnya, paling bagus ibadahnya. Ai tasir aktsarun nasi ibadah, orang yang paling banyak ibadahnya, gitu. Kalau kita melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah, sing diwajibna tok iki, bukan yang disunnahkan. Nah, kita melakukan yang wajib-wajib itu saja, itu sudah sak pol-pole apa? Menungso sing akeh ibadahe akan dicatat semacam itu. Wajtanib, dan jauhilah maharimallahi, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Takun, maka kamu akan menjadi azhadan nas, orang yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud. Ai, maksudnya tasir akbaran nasi bughdan lid dunya wa i'radan anha. Kamu akan menjadi, ya, manusia yang paling gak seneng sama dunia, wangel nih. Wa iradan anha, dan orang yang paling menolak dunia. Itu namanya zuhud. Ingat yang dikatakan zuhud. Zuhud ini adalah kondisi hati, yaitu hatinya ini tidak seneng sama dunia, tidak kedonyan. Bukan berarti apa namanya tidak menggunakan apapun di dunia, enggak, hatinya enggak seneng. Hatinya enggak seneng. Dia khawatir hatinya ini terpaut dengan dunia. Jadi gitu, dia menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling zuhud. Warda, dan ridhalah
bima dengan apa-apa qasamallahu laka yang Allah bagikan kepadamu, yang Allah berikan kepadamu minar rizki dari rizki. Ridholah dengan pembagiannya Allah. Kita dijatah sama Allah rezeki sekian. Nah, ridho, relalah, ridholah dengan hal tersebut. Karena ada orang yang tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ya. Makanya dia korupsi terus. Ya kayak kemarin, siapa yang ditangkap nih? Dadan ya, yang kepala apa? MBG tadi itu kan gitu kan. Karena keuangan pemerintah ini kan paling banyak sekarang itu kan ya ke MBG itu. Nah, ternyata ketuanya korupsi. Korupsi itu apa? Dia sudah dikasih oleh Allah, sudah punya jatah rezeki, sudah punya jatah gaji dan lain sebagainya, sudah ada tunjangannya. Tapi dia berpikir bagaimana caranya supaya dia mencari terus tidak puas-puas. Nah, kalau kita ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah kepada kita, takun aghnan nas, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya, atau disebut dengan apa istilahnya? Nerima itu loh, nerima apa jenenge? Qanaah. Pinter nih ibu. Sinten nih? Ibu katanya rajin ngaji nih. Qanaah itu malun la yunfat, katanya Kanjeng Nabi. Harta yang tidak akan habis. Itu qanaah, katanya Rasulullah. Al-qanaatu malun la yunfat. Qanaah itu adalah harta yang tidak habis. Padahal qanaah itu bukan harta. Qanaah itu kondisi hati nerima, merasa cukup apa yang diberi oleh Allah. Nah, coba dia dikasih gaji 3 juta, tapi kalau dia merasa cukup ya sudah, maka dia menjadi orang yang paling kaya. Sedangkan orang-orang kaya itu kenapa kok korupsi gajinya 1 miliar, dia korupsinya 3 miliar karena kondisi hatinya merasa tidak cukup. Kurang. Nah, kurang niku sifatnya orang miskin. Artinya dia miskin. Tapi kalau orang yang gajinya 3 juta, 2 juta, asalkan di hatinya ada qanaah, merasa cukup, ya dia kaya. Dia kaya. Nah niku. Nah, jadi ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ai tasir aktsaron nasi malan. Kalau kamu demikian, ridho dengan hal tersebut, kamu akan menjadi manusia yang paling banyak hartanya. Ya, karena dia merasa cukup. Merasa cukup nggak butuh. Nah, gitu. Jadi itu ini yang disebutkan zuhud, qanaah, ridho dan sebagainya. Ini adalah kondisi hati. Ya, padahal dia korupsi sedemikian banyak, 7 turunan loh. Kalau seumpama mereka nerimo ya gak habis kok. Ya, sering saya jelaskan manusia itu secara umum sebanyak-banyaknya makan itu cuma sehari 3 kali. Ada yang 2 kali. Ini paling banyak, normalnya standarnya 3 kali lah. Sekali makan berapa standarnya? 15.000. Wes dia orang kaya, sekali makan 50.000 misalkan. 1 hari 150. 1 bulan berapa? Tapi dia 1 bulan gajinya sampai 1 miliar, 2 miliar. Artinya apa? Seumur hidup loh gak habis. Tapi dia karena tidak ada qanaah, ya tetap korupsi. Padahal dia juga nanti tua, ya makanannya karena kena kolesterol, kena macam-macam, ya gak bisa makannya itu. Makannya ya makanan tertentu, sing pahit-pahit kan. Nah, jadi untuk apa harta yang sebanyak itu? Ya, dia kumpulkan karena sifatnya, kondisi hatinya. Dia tidak ridho dengan apa yang dibagi oleh Allah kepadanya. Itu katanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lakukan apa yang diwajibkan oleh Allah, jauhi yang dilarang oleh Allah, dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Wal maqalatu tsaminatu wal 20. Maqalah yang ke-28 an
Saleh Al-Marqadi, dari Imam Saleh Al-Marqadi radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, annahu, bahwa dia marra, melewati, bi ba'did diyar, sebagian rumah-rumah, darun ya, darun, darani, diyarun. Suatu saat Saleh Al-Marqadi ini melewati perkampungan. Faqala, maka kemudian dia berkata, ya diyar, hei omah-omah, wahai perumahan, wahai perkampungan, aina ahluka, mana pendudukmu, aina mu'nisuka, mana yang meninggalimu, al-awwalun, yang dulu, mana yang orang-orang yang dahulu tinggal di tempatmu ini, di wong ini. Wa aina ammaruka, mana yang membangunmu, orang-orang yang membangun perumahan ini. Ai banuka, ya membangun ya, bana ya benu, banuka, orang yang membangunmu. Al-madun, yang terdahulu, sing bangun kalian ini dulu mana. Wa aina sakkanuka, mana yang menempatimu. Al-aqdamun, yang terdahulu. Fahatifa bihi hatif, maka ketika dia ngomong kayak gitu ada hatif. Hatif itu suara tapi gono wongi. Ya, pernah dengar kayak gitu? Ada suara tapi gak ada orangnya, itu namanya hatif. Ya, bukan genderuwo, bukan jin. Ini memang apa ya, suara-suara yang bagus gitu loh. Ya. Maksudnya adalah sohabihi soihun, ada yang berteriak. Sohabihi soihun, seorang peneriak berteriak. Fasami'a sautahu, maka kemudian Saleh ini mendengar suaranya, suara hatif tadi itu. Walam yara syakhsahu, dan dia tidak melihat orangnya. Apa katanya? In qata'at atharuhum, ay alamatuhum, telah putus bekas-bekas mereka. Bekasnya itu gak ada sudah. Orang-orang yang dahulu itu wis ora ono. Wa baliyat ay faniyat tahta turab ajsamuhum, mereka telah fana, rusak jasad mereka, ajsamuhum, jisim mereka, jasad mereka, tubuh mereka sudah rusak. Tahta turab, di bawah tanah, wis dikubur. Mereka sudah mati di dalam kuburan. Wa baqiyat a'malahum, yang tersisa cuma amalan mereka. Qalaida fi a'nakihim, qalaida ya, digantung, ay atwaqan, digantung, fi a'nakihim, di leher-leher mereka. Mereka sedikit pun gak ada bekasnya. Mereka sudah di dalam tanah, yang tersisa cuma amal yang ada di leher mereka. Artinya apa? Ya ini menasihati kita juga. Ya, kita selama hidup ini kan berpikir piye caranya punya rumah yang bagus. Ya ini termasuk saya juga nih. Sering lihat di Google nih, rancangan rumah yang bagus. Nanti pengen punya rumah tingkat begini, manusiawi gitu kan. Nah, nanti itu habis karena rumah masa depan saya dalam tanah, wis pasti. Rumah yang saya harap-harapkan, rumah yang kita harap-harapkan, ya ujung-ujungnya nanti akan hancur. Kalau terwujud ya akan terhancur juga. Ya, ujung-ujungnya ya kita yang membangun, kita yang berangan-angan, itu rumah masa depannya ada di apa nih Bu? Pasar setan dalam tanah. Nah, ini termasuk yang di belakang kantin SD nih, TK nih. Itu dulu rumahnya siapa nih? Aku lali wong sini. Sinten Pak dulu Pak ya? Mas Agus lah sudah meninggal. Hah? Apa? Pak Mardi. Jadi dulu yang tinggal pertama ini siapa Pak? Ya si kucing supir bis ini loh, tidak salah. Nah, ya sudah gak ada kan?
sudah meninggal. Anaknya siapa itu? Mas Agus ya? Masih ada ya? Si meninggal itu siapa? Anaknya ya? Mas siapa? Agus tadi siapa itu? Pokoknya ada yang meninggal loh, anaknya tak siapa kan? Enggak salah. Nah, sudah terus dibeli, ditempati Mas Umam. Nah, wis kebanjiran, itu setiap hujan banjir. Karena banjir gak dipakai, insya Allah akhir bulan tak bongkar Pak. Doakan Pak ya. Nanti bangun 3 lantai, insya Allah akhir bulan ini dimulai. Doakan. Duwe, ya saono duwe, pokoknya dibangun dulu. Jadi di kantin dibongkar, rumah itu juga dibongkar. Insya Allah akhir bulan, ya setelah pos satpam dibangun kita itu. Nah, kalau kita tanya, endi sing bangun omah iki biyen? Wis ora ono, bekas ora ono, mari ngene wis ora ono. Wis dikubur kok wis mati. Yang ada cuma amalan mereka yang tersisa, dibawa sampai ke akhirat selama-lamanya. Nah, gitu. Selama-lamanya. Jadi nasihat buat kita. Nah, kita termotivasi untuk membangun tempat tinggal kita yang bagus. Nah, itu manusiawi. Tapi jangan lupa nanti kita juga punya tempat yang pasti akan ke sana, yaitu kuburan. Kuburan. Nah, makanya kalau kepingin bangun perumahan di surga, ya jangan lupa masjidnya nih. Orang kalau bangun masjid berkontribusi dengan pembangunan masjid, ya misalkan Allah akan menyiapkan rumah istana di surga. Nah, kita visinya tuh jangan visi pendek. Visi pendek itu cuma mikirnya dunia tok. Visi panjang memikirkan akhirat. Ya. Jadi punya rezeki, punya tambah rezeki, jangan lupa sedekahnya. Ya, pokoknya kalau sedekah dan sebagainya niku itu adalah istilahnya itu perdagangan yang tidak akan rugi. Ya, kemarin itu orang-orang berangkat haji itu dalam Al-Qur'an ya kalau salah. Istilahnya apa? Perdagangan yang tidak akan rugi, mengeluarkan uang banyak dan sebagainya untuk ibadah, ya. Itu seperti perdagangan yang nggak bakal rugi. Jadi jangan lupa kita membangun rumah untuk kehidupan kita di dunia, di alam berikutnya, di alam barzakh. Ya, perjalanan kita masih panjang. Sekarang ini cuma mampir. Mampir ya jangan kenemenen. Ya, jangan terlalu berlebihan, mampir. Sampai dari sini tujuannya ke Jakarta. Transit no Semarang misalkan. Masa sampai no Semarang semua hartanya, semua itunya dihabiskan di situ. Bikin rumah di Semarang, beli mobil di Semarang, padahal nanti ditinggal. Ujung-ujungnya no ke Jakarta. Jadi kita ini cuma transit. Maka mindsetnya ya disiapkan untuk kehidupan berikutnya. Yang tersisa nanti amal, diaudit amal kita, hartanya buat apa, perbuatanmu dulu ngapain aja, ya, diaudit, dimintai pertanggung jawaban. Biyen hari Sabtu ngaji, itu pahalanya akeh itu, pahalanya banyak. Minggu pagi ngaji, itu pahalanya banyak. Apalagi pas ngaji langsung nyelengi kota amal. Untuk gini enggak ya, kota amal dicolong. sudah gak masukkan uang, malah kotanya dibobol akhirnya sama Pak Santaji digembok nih. Sekarang itu ya ono ya. Ada yang sedekah itu dikasih kayak gitu Pak, apa jenenge barcode ya. Karena orang kan sekarang sedekahnya ini kadang pakai handphone, klik gitu kan. Barcode-nya diganti. Ya ono sing koyo ngene. Barcode-nya diganti. Nah, orang kan kadang kalau barcode gini enggak dilihat ini ngirimnya ke siapa. Yang kayak gitu loh ada. Ya. Wal maqalatu tasi'atu wal 20. Maqalah yang ke-29 an Ali radhiyallahu an.
dari sahabat Ali, semoga Allah meridhai beliau, wa karrama wajahahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, kenapa kok satu-satunya sahabat yang karramallahu wajhah ya Sayyidina Ali? Konon katanya ada yang mengatakan karena sejak Islam beliau tidak pernah menghadapkan wajahnya itu ke kelaminnya. Jadi wajahnya itu dimuliakan. Nah, kadang ada sebagian saudara kita juga yang nggak senang kalau kita menyebut Ali karramallahu wajhah, mereka nggak senang. Kita dituduh si ayon masih kayak gitu. Saya dulu di Turki juga punya teman kayak gitu. Saya bilang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini teman orang Aljazair. Kok kamu gitu? Gak boleh, itu orang-orang Syiah. Babak karepmu. Sekarang kita menghormati semua sahabat. Pokoknya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah niku as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, kredibel, bisa kita percaya. Itu sahabat Nabi. Kalau Syiah enggak. Ya, nyaris semua sahabat itu kafir. Cuma sedikit toh yang enggak kafir. Itu orang-orang Syiah. Tapi enggak semua Syiah kayak gitu. Ya, Syiah itu ada yang hanya mengkritik sahabat. Itu kok sahabat Nabi gini, Muawiyah dikritik, gak seneng gitu loh. Tapi ada yang sampai melaknat, mengkafirkan. Nah, itu yang kita tidak ikuti. Kalau hanya sekedar gak seneng, ya mau diapakan, gak seneng. Tapi gak sampai mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Ada sampai kayak gitu. Jadi kalau melihat Syiah itu jangan dipukul rata. Kalau dipukul rata, semua Syiah kafir kan gitu sekarang di media sosial itu. Semua Syiah kafir, loh ya apa sih? Gurunya Imam Bukhari itu ono sing Syiah. Semua Mu'tazilah kafir, loh gurunya. Wong kita bisa Mahsyari tafsir itu ya kita pakai juga. Jadi gak usah pukul rata. Ada bagian-bagian tertentu memang mereka gak pas itu. Ya supaya selamat ya kita ikut sama guru-guru kita. Ya gampangannya kalau di kita ya ikut NU, ikut Mbah Hasyim Asy'ari, wis selesai. Itu yang diajarkan guru-guru kita itu. Ya, karena kalau kita terlalu masuk dalam, wah, pusing sampean. Ya, itu sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Kita niki ya sampean supaya jelas identitasnya sampean itu. Sampean ini dalam fikih bermadhab Syafi'i. Ya, berakidah Asy'ari, ya, Ahlus Sunnah Asy'ari, itu kita takoki. Ya, Ahlus Sunnah kata Imam Ghazali kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi. Nah, mayoritas mazhab Syafi'i mengikuti Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari punya bapak tiri Mu'tazilah. Nah, jadi sampai Imam pelajari itu nanti malah bingung. Pelajari yang sederhana-sederhana saja. Wal maqalatus tasi'ah wal ishrun an Ali radhiyallahu an, dari sahabat Ali. Tafaddal ala man syi'ta ay ahsin ilaihi. Berbuat baiklah terhadap orang terserah kamu. Tafadhol di sini diartikan ahsin, berbuat baiklah. Alaman kepada orang syi'ta, sesuka hatimu, ilahi kepadanya. Wa an'im alaihi. Ya, senengkanlah dia, bermanfaatlah kamu kepada orang yang kamu kehendaki. Fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi amirnya, menjadi bosnya. Ai in ahsanta ila syakhsin bil ata'i sirta amiran lahu. Maksudnya adalah kalau kamu berbuat baik kepada seseorang dengan cara al-ata, pemberian, suka ngasih, suka ngasih, sirta amiran lahu, katanya Sayyidina Ali, maka kamu akan menjadi bosnya dia, amirnya dia. Ya, dulu saya pernah sampaikan apa? Al-insan abdul ihsan. Itu karakter itu di mana-mana. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Artinya apa?
kalau kita berbuat baik terhadap seseorang, itu otomatis orang itu akan gak enakan sama kita. Sehingga kalau kita minta tolong, wis pokoknya nggih, siap gitu pokoknya. Itu rumus ini. Nah, makanya kita jadi orang berbuat baik supaya sama orang-orang juga baik. Nah, ini. Kalau kamu berbuat baik kepada orang, maka kamu akan menjadi bosnya, menjadi amirnya. Was'al, dan mintalah man kepada orang syi'ta yang kamu kehendaki. Mintalah kamu kepada orang. Fa anta asiruhu, maka kamu akan berada dalam kekuasaannya. Ya. Apa-apa kita minta ke orang itu, apa-apa kita minta ke orang itu, butuh ini ke orang itu lagi. Ya berarti kita ada dalam genggamannya dia. Minta jabatan, ada juga kayak gitu kan. Minta jabatan, sudah dikasih gini, ya nurut, mau nggak mau. Ai was'al annas, mintalah kepada manusia. Ma tahtaju bihi minal mal, apa yang kamu butuhkan dari harta. Pokoknya kamu minta harta ke orang tersebut. Wal ilm, dan ilmu. Fa in ihtajta ila syakhsin fi dzalika, dan apabila kamu butuh terhadap orang tersebut, sirta abdan lahu, kamu akan menjadi hamba orang tersebut. Li'anna nufusa, karena jiwa itu, karakter jiwa itu jubilat, ya, dibentuk bihubbi man ahsan ilaiha, dengan senang terhadap orang yang berbuat baik kepada dia. Itu karakter kok ngono iku. Ya. Wis karakter itu. Maka pesannya adalah jadilah orang yang berbuat baik. Kalau kamu gak ingin dikuasai oleh orang, yo ojo jalukan. Jangan jalukan. Ini minta yang untuk kepentingan dia sendiri. Kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, wa man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Siapa orang yang cinta terhadap sesuatu, fahuwa, maka orang tersebut asirun lahu, ya, dikuasai oleh orang tersebut. Gitu. Wa liqauli Ali karramallahu wajhah. Dan sisa apa? Cepat ya. Perasaan baru 5 menit nih. Wa liqauli Adi karramallahu wajhah, dan terhadap ucapannya Sayyidina Adi karramallahu wajhah, ana abdun man 'allamani harfan. Ini populer nih, masyhur ucapannya Sayyidina Adi. Saya adalah hambanya orang yang mengajariku walaupun satu huruf. Fa in syaa'a ba'ani, kalau dia berkehendak menjualku, wa in syaa'a a'taqani, dan kalau dia berkehendak dia akan memerdekakanku. Itu sampai Sayyidina Ali ngomong koyo ngono. Ya. Nah, di pondok pesantren itu kita diajari tawadhu sama terhadap guru. Hormat sama guru. Sampai sekarang hal itu dijaga. Nah, tapi orang-orang yang nggak seneng, dituduh macam-macam. Itu adalah perbudakan yang dibungkus dalam agama lo. Ya apa tuh? Ya kalau di pondok pesantren nih nggih, ada kiainya mau lewat dari jauh, dia sudah diem nunduk gini. Hormat nih. Ta'zim. Nah, sama orang-orang itu dibilang apa? Feodal itu. Itu ngajari perbudakan. Ya terus piye? Atau mau contoh yang lain? Kan banyak juga sekolah itu yang ngaploki gurune ada. Kan banyak. Tapi gak diangkat. Kalau kita dikasih pilihan, pengen punya anak yang kayak gimana? Yang sama orang tua nunduk gini atau sing karo wong tua wani? Kan gitu. Jadi pilihannya jelas ya, cuma yang namanya setan yang kayak gitu. Sesuatu yang bagus malah dibilang feodal, perbudakan dan lain sebagainya.
Kemarin saya lihat video napa di Turki nih, bapak sama anak bertengkar. Bapaknya nembak anaknya. Anaknya ya karena nggak mondok. Anaknya nggak mondok. Kemudian mana tadi? Wastaghin amman syi'ta, dan cukupilah dirimu amman syi'ta terhadap orang yang kamu kehendaki. Fa innaka nadhiruhu, maka kamu maka kamu seimbang, menyeimbanginya gitu. Ai iktaf, atau maksudnya adalah cukupilah bima indaka, terhadap apa-apa yang ada di sisimu, minar rizki, dari rizki. Merasa cukuplah terhadap rizkimu. Wala taftakir fil mal li shakhsin ghaniyyin katsiril mal. Dan jangan kamu meminta harta, meminta duit kepada orang yang kaya yang banyak harta. Fa in lam taftakir ilaihi, kalau kamu tidak ngemis kepadanya, tidak minta-minta kepadanya, sirta ghaniyan mithlahu, maka kamu menjadi kaya seperti orang tersebut. Kenapa? Kak Jalu, anak gak butuh. Siapa orang tersebut? Ya, tidak mempunyai, saya tidak punya hutang budi sama dia kok. Walaupun dia kaya, saya gak minta-minta ya sak level. Saya gak play ya tak congor pisan gitu kan. Nah, gitu kan. Tidak merasa butuh. Jadi kita memilih mana? Pelaku kebaikan atau yang berharap kebaikan terhadap orang, atau yang kita merasa cukup. Nah, itu jadi ini pilihan bagi kita nih. Makanya Imam Syafi'i itu dulu itu mengkritik gurunya yang kaya. Jadi beliau punya guru yang kaya banget. Itu dalam hati batin. Iki kiai kok kaya kayak gitu. Tapi ya lama-lama paham, ya itu hartanya, uangnya itu taruh di ruang tamu. Jadi kalau ada pejabat, ada tamu datang itu mau ngomong apa? Kalau kalau kiainya miskin, pejabat datang minta tolong ya nanti pasang spanduk kiai ini enggak kiai, gitu. Tapi kalau kiainya sudah mau ada pejabat datang depan rumahnya, kiainya sudah ada Mercedes, mau nyuruh apa pejabatnya? Nah, jadi sudut pandangnya gimana dulu? Nah, jadi kalau kita agak butuh sama orang-orang tersebut ya malah bagus gitu loh. Nah, sekarang kiai kalau kaya dikritik, kalau miskin dihinakan, kok didatangi pejabatnya kita itu nah, kan banyak gitu kan, pejabatnya datang kita itu minta dukungan dan sebagainya. Kiai ini diatur, kalau kiainya kaya, kiai kok kaya, tapi itu kiai kok kaya. Saya tuh kemarin ketemu sama temen, ya dosen, dia berapi-api. Apa pondok-pondok saiki kok larang? Jadi ini ngono. Nah, dia yang nunjuk pondok yang kaya-kaya. Ada memang Pak pondok yang kaya. Sekali masuknya itu 60 juta, satu bulannya 6 juta. Ada kayak gitu. Bilang yo awakmu nonton sing koyo ngono. Coba nonton yang di Al-Falah itu 300 sekian setiap bulan, makan 2 kali 3 kali. Makannya sebulan bayar 350, makannya 1 bulan. Kalau kamu nggak mampu, ya gratis. Banyak sih pondok koyo ngono iku banyak. Nah, cuma kadang orang-orang tua kaya ini kadang ada juga yang pengen memikirkan pendidikan anaknya, cuma ke pondok-pondok si model-model gitu gak bisa. Nah, maka kepada orang-orang kiai-kiai yang komitmen terhadap pendidikan, ya dibuatkan yang bagus. Jadi kalau kamu yang pengen sing fasilitasi wak mega, ya monggo kalau punya kemampuan di sana. Kalau gak punya, ya yang gratis loh banyak. Yang gratis itu juga ada. Nah, gitu loh. Jadi serba salah, kaya salah, miskin salah juga.
Kalau saya, yo kepingin kaya saya Pak, kepingin kaya. Cek gak diremehno Mas Tris. Mana tadi niki? Orang Islam wajib kaya Pak. Buktinya apa? Rukun Islam itu haji bagi yang mampu. Haji itu wajib bagi yang mampu. Pergi haji itu ya salah satunya ya pakai uang. Artinya apa? Secara tidak langsung orang Islam itu bagaimana caranya supaya punya banyak uang. Mindsetnya itu gitu. Makanya ketika kita bangun tidur subuh itu apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat subuh katanya Kanjeng Nabi apa? Rakaata qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya apa? Mindsetnya orang Islam itu isu-isu pagi-pagi sudah diatur. Dunia itu gini loh. Dunia dan segala isinya itu kecil. Mindsetnya kayak gitu. Seharusnya kayak gitu. Tapi sayangnya banyaknya begitu bangun tidur langsung mikir, aduh tangku iki opo jatuh tempo wah wis. Akhirnya pusing dia. Akhirnya dia bingung. Makanya katanya Umar bin Khattab napa? Allahumma ya apa itu doanya? Ya Allah, ij'alid dunya tahta aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia ini ada dalam genggaman tanganku. Jangan jadikan di hatiku. Artinya apa? Jadikanlah saya kaya, tapi kayaku itu jangan di hati. Kaya saya. Artinya banyak, ada orang butuh share, butuh bangun masjid, butuh bangun pondok keluarkan. Ini cuma di tangan kok remeh. Tapi kalau di hati Pak, walaupun uangnya triliunan, ada orang ngutang 100.000 aja, ditanya ini jangan-jangan penipuan ini. Nah, gitu kan? Itu karena hatinya sudah terpaut sama dunia. Sudah Isa Pak? Kurang 5 menit. Ndi mau? Dawa iki. Wal maqalatu thalathun, maqalah yang ke-30 wallahu a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Semoga kita istiqomah, bisa ngaji, sehat, kaya, duitnya manfaat barokah untuk kehidupan sampai di akhirat kelak. Wallahu a'lam bisawab. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.